Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa Dum Edukasi Media Pembelajaran Asik, Kreatif, dan Menyenangkan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Indra Penglihatan Manusia dan Hewan, edisi buku paket SMP kelas 8 semester 2 bab 6. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Bahasan yang pertama yaitu indera penglihat manusia tentang pentingnya cahaya bagi indera penglihat manusia. Saat kita melihat pemandangan yang indah dengan mata terbuka, pastinya kita sangat senang karena bisa menikmati pemandangan indah tersebut. Nah, bagaimana jika mata kita tertutup? Tentunya kita tidak dapat melihat pemandangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut kemudian dipantulkan ke mata kita. Nah, jadi cahaya itu sangat bermanfaat untuk kita agar kita dapat melihat benda dengan jelas. Pembentukan bayangan pada mata manusia. Adapun proses pembentukan bayangan pada manusia antara lain, pertama-tama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan dibiaskan melalui pupil. Selanjutnya, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh di retina, tepatnya di bagian bintik kuning. Selanjutnya, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak melalui saraf optik. Dan yang terakhir, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Bagian-bagian mata manusia. Mata manusia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar atau lapisan sklera. Yang kedua ada lapisan tengah atau lapisan koroid. Yang terakhir ada lapisan dalam. Lapisan luar terdiri dari kornea, lapisan tengah terdiri dari iris dan lensa mata, dan lapisan dalam terdiri dari retina. Bagian mata yang pertama yaitu kornea. Lapisan terluar mata disebut sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan bening yang disebut kornea. Cahaya masuk ke mata melalui kornea. Lapisan kornea bersifat kuat dan tembus cahaya, dan fungsi kornea yaitu melindungi bagian sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Bagian mata yang kedua yaitu iris atau selaput pelangi. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke mata. Pupil dikelilingi oleh iris, yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Adapun fungsi dari iris yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil akan mengecil apabila mata mendapatkan cahaya yang banyak saat terang, sedangkan saat gelap pupil akan membesar karena tidak ada cahaya yang masuk. Bagian mata yang ketiga yaitu lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya masuk ke lensa. Lensa kita berbentuk bikonveks atau cembung depan belakang, seperti lensa pada kaca pembesar. Saat kita melihat benda jarak jauh, otot silindris akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Saat kita melihat benda jarak dekat, otot silindris akan mengalami kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung atau mata melihat dengan berakomodasi maksimum. Adapun fungsi dari lensa mata yaitu mengumpulkan dan memfokuskan cahaya
agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Bagian mata yang keempat yaitu retina. Setelah melewati lensa, cahaya akan membentuk bayangan kemudian ditangkap oleh retina. Retina memiliki dua macam sel fotoreseptor atau saraf penerima rangsang sinar. Yang pertama ada sel batang. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna, jumlahnya sekitar 125 juta. Sel batang mengandung pigmen yang disebut rodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Yang kedua ada sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kita melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan warna, jumlahnya 6,5–7 juta. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Adapun fungsi dari retina yaitu menangkap bayangan benda. Gangguan pada indera penglihat. Gangguan yang pertama yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat kurang lebih 30 cm. Hal itu disebabkan karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Untuk mengatasi hal tersebut, kacamata positif atau lensa cembung dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa tersebut dapat mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Untuk rabun dekat, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. Dengan pH adalah kekuatan lensa kacamata untuk hipermetropi dengan satuan dioptri, S adalah jarak benda di depan kacamata dengan satuan cm, pp adalah titik dekat mata seseorang dengan satuan cm. Ini adalah contoh soal dari kekuatan lensa kacamata, yaitu titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120 cm di depan matanya. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm di depan mata, berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Kita masukkan rumus ini ke dalam penyelesaian soal, di mana S-nya atau jaraknya adalah 30 cm, pp-nya atau titik dekat mata seseorang adalah 120 cm. Kita masukkan 100/30 dikurangi 100/20 menghasilkan 2,5 dioptri. Jadi, kekuatan lensa kacamatanya adalah 2,5. Jika jarak benda S tidak disebutkan dalam soal, nilai S diambil dari titik dekat mata normal yaitu 25 cm, sehingga persamaan kekuatan lensa untuk hipermetropi menjadi, kita masukkan S-nya adalah 25. Jadi 100/25 adalah 4. Dikurangin 100/pp. pp-nya tadi sama 120. Menghasilkan 3,16 dioptri. Gangguan pada indera penglihat yang kedua yaitu rabun jauh atau miopi. Penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas. Hal ini karena bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif atau lensa cekung dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa tersebut akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata. Dengan demikian, bayangan yang jelas akan terbentuk di retina. Untuk rabun jauh, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. Dengan PM sama dengan daya lensa untuk miopi dengan satuan dioptri atau D, PR adalah titik jauh mata dengan satuan cm.
Nah, bedanya dengan rabun dekat, rabun jauh ini rumusnya adalah min 100 per PR. Jadi ada tanda minusnya. Adapun contoh soalnya yaitu seseorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Berapakah kekuatan kacamata orang tersebut? Kita masukkan rumus ini ke dalam penyelesaian soal, di mana PR-nya adalah atau titik jauh matanya adalah 100 cm. Jadi, min 100 per 100 sama dengan min 1 dioptri. Jadi, kekuatan lensa kacamatanya adalah min 1 dioptri. Gangguan pada indera penglihat yang ketiga yaitu buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat turun-temurun. Ada dua jenis buta warna. Yang pertama ada buta warna total, yaitu buta warna yang hanya dapat melihat warna hitam dan putih saja. Yang kedua, buta warna sebagian, tidak dapat melihat warna tertentu seperti merah, hijau, atau biru. Untuk mengecek seseorang mempunyai gangguan buta warna dapat dilakukan dengan uji Ishihara. Jika mata normal, dapat melihat angka pada gambar Ishihara dengan melihat perbedaan warnanya. Sedangkan pada penderita buta warna, dapat melihat sebagian ataupun sama sekali tidak dapat melihat gambaran yang diperlihatkan. Gangguan pada indera penglihat yang keempat yaitu presbiopi. Presbiopi adalah suatu kelainan pada mata yang tidak dapat melihat jauh dan dekat atau rabun tua karena presbiopi biasanya dialami oleh orang tua atau mata tua. Presbiopi disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung. Gangguan pada indera penglihat yang kelima yaitu astigmatisme. Astigmatisme atau silinder adalah sebuah gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal tersebut disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata dengan lensa silindris. Bahasan yang kedua yaitu indera penglihatan serangga. Serangga memiliki banyak mata untuk melihat yang disebut dengan mata majemuk. Masing-masing mata serangga disebut omatidium. Fungsi dari omatidium adalah sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Adapun bagian-bagian omatidium antara lain lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Yang kedua, kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang ketiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat, sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidium dari omatidium di sekelilingnya. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidium yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Gabungan gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mozaik. Adapun rangkuman dari materi kali ini, yang pertama, cahaya sangat berperan penting dalam penglihatan manusia karena tanpa adanya cahaya kita tidak dapat melihat. Yang kedua, pembentukan bayangan pada mata dimulai dari cahaya menembus kornea dan dibiaskan oleh pupil, kemudian diteruskan ke lensa mata dan jatuh di retina, tepatnya pada bintik kuning dan disampaikan ke otak. Yang ketiga, bagian mata yang banyak berperan dalam pembentukan bayangan terdiri dari kornea, iris, lensa mata, dan retina. Yang keempat, gangguan pada lensa mata dapat menyebabkan seseorang menderita miopi, hipermetropi, buta warna, presbiopi, dan astigmatisme. Yang kelima, mata serangga terdiri atas beberapa omatidium. Omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Gabungan seluruh respon dari omatidium merupakan bayangan mozaik. Adapun kuis untuk materi kali ini terdiri dari 5 soal. Soal pertama yaitu
Bagaimana proses pembentukan bayangan pada mata manusia? Soal kedua, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian mata. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan secara singkat gangguan pada mata. Yang keempat, titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 110 cm di depan matanya. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 28 cm di depan mata, berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Dan soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian omatidium. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.